Baik. Wa kana yanbaghi lil mu'min ay yaj'ala jami'a ayyamihi wa layaliyahu mustaghriqah bil amali akhiratihi. Sebaiknya di hari Jumat itu fokus untuk urusan akhirat. Fa idza lam yatasayyar lahu dzalik, apabila tidak mudah, memang harus dilaksanakan pada hari Jumat. Ini bisnis, apalagi bisnis tetap harus berjalan pada hari Jumat. Pelayanan harus tetap pada hari Jumat. Bagaimana? Ya. Fala aqalla lahu min at-tafarruq fi hadzal yawm li umuril akhirah. Kalaupun memang ada kesibukan, fokuskanlah ada waktu tertentu di hari Jumat itu untuk melaksanakan urusan akhirat. Apa sunnahnya? Wa minas sunnah qira'atu suratil kahfi. Jadi sudah diingatkan oleh Bang Syahid. Di antara sunnah yang paling besar di hari Jumat itu adalah membaca surat Al-Kahfi. Satu, membaca surat Al-Kahfi. Ya. Barang siapa yang baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan cahaya di hadapannya sampai hari Jumat berikutnya. Ya. Kemudian barang siapa yang menghafal surat Al-Kahfi 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir, maka akan dipelihara dari fitnah Dajjal. Ini jangan dilupakan. Bapak Ibu sahabat MK Channel yang di hari Jumat suka baca surat Yasin, jangan lupakan juga surat Al-Kahfi. Ya, surat Al-Kahfi ada jelas hadisnya. Satu. Yang kedua, wal ikthar minas salat ala nabi, memperbanyak membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat dan malam Jumat. Perbanyak baca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minimal seperti itu, ya. Perbanyak baca salawat, ya. Dua. Yang ketiga, wabil bukur ilal Jum'ah, lebih awal berangkat untuk menuju Jumatan, ya. Lebih awal itu jam berapa? Sepagi mungkin, ya. Mungkin kalau teman-teman bisa berangkat jam 6 untuk Jumatan, silahkan. Ya. Wah, baru bisa jam 9, silahkan. Baru leluasa jam 10, silahkan, ya. Jam 11 baru bisa, silahkan. Yang penting lebih cepat, lebih tepat, ya. Wa qallu dzalika antaruha qabaila zawal aw ma'ah. Minimal berangkat Jumatan itu sebelum beberapa saat sebelum matahari tergelincir, ya, sekitar jam 11:30 itu minimalnya, ya. Gitu. Walaysa minas sunnah ta'khiru salatul Jumat hatta yamdiya nisful waqti wa nahwa. Dan tidak termasuk sunnah apabila kita berangkat menuju Jumatan itu sudah mepet, apalagi sholat Jumat sudah berjalan, itu tidak sunnah. Bahkan wa minal bid'ah al munkarah ta'khiru ba'di ahli al-aswaq wal hiraf minad ladzina tajibu alimul jum'ah anil maji ilaiha. Termasuk bid'ah munkarah adalah mereka sebagian yang kerja di pasar, para pekerja baru berangkat untuk Jumatan itu dalam kondisi mepet. Nah, ini kewajiban bagi ulatil amri, para pemangku kebijakan, untuk mengkondisikan masyarakat agar bisa berangkat sholat Jumat lebih awal, ya. Ini bahasan di sini. Tentu kita tidak akan membahas secara detail tentang hari Jumat itu sendiri, tentang utamanya garis besarnya saja. Tentang praktek sholat Jumat kita tidak bahas di sini. Di antaranya yang ingin ditekankan di sini adalah bersungguh-sungguh memanfaatkan hari Jumat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Memperbanyak baca sholawat, membaca surat Al-Kahfi, bersedekah, ya. Bahkan ada di antara kita itu yang sedekahnya itu difokuskan ke hari Jumat, Bang Syahid. Pagi-pagi, kan di dalam hadis tidak ada satu pagi kecuali ada 2 malaikat. Bil mana seperti itu. Berkata malaikat sebelah kanan, ya Allah berikan pengganti kepada orang yang berinfak. Kata malaikat sebelah kiri, ya Allah berikan kebangkrutan kepada yang tidak berinfak di hari ini. Karenanya ada terkenal dengan istilahnya Jumat berkah, berbagi, ya. Berbagi baik ke dalam bentuk sedekah atau jualan dengan harga murah dalam membantu teman-teman yang memang koceknya tidak begitu besar, kebutuhan pokok, ya, itu bagus, ya. Itu. Kita lanjut materi kedua. Wa min tamamil muhafadzah ala shalawat, termasuk bagaimana kita memelihara salat adalah husnul muhafadzah ala rawatibiha wa sunaniha. Bagus memelihara salat sunnah rawatib, ya. Sunnah rawatib. Apa salat sunnah rawatib? Salat sunnah setelah salat fardu, yang mengiringi salat fardu, ya, baik sebelumnya atau sesudahnya. Kalau yang sebelum salat fardu dinamakan qobliyah. Kalau yang sesudah salat fardu disebutkan dinamakan ba'diyah. Ya. Jangan lupa, ya,
sholat sunnah rawatib jangan sampai terlewat. Sebelum zuhur, sesudah duhur, sebelum asar, ya, kemudian sesudah maghrib, sesudah isya, sebelum subuh, ya, diutamakan itu, diusahakan agar kita bisa melaksanakan sholat sunnah rawatib. Yang tidak ada itu adalah sesudah subuh dan sesudah asar, ya, itu tidak ada sholat sunnah rawatib. Selain itu silahkan. Kenapa? Nah, karena sholat rawatib itu jawabir lil faraid, sebagai pelengkap terhadap sholat fardu. Ketika nanti di akhirat diperiksa sholat kita, sholat duhurnya Bang Syahid bagaimana? Imam Syahid Ramadan, coba lihat sholat duhurnya umpamanya, ya, oh bagus, alhamdulillah, bahagia kita. Rukunnya dilaksanakan dengan sempurna seakan sholat fardu ini. Seandainya ada sedikit cacat, ternyata ketika sholat itu ada sedikit cacat. Apa cacatnya? Tadi ketika Allahu Akbar, setelah Allahu Akbar itu ingat kemana-mana, ada kurang kekhusyuannya, ya, kurang khusyuk di dalam sholatnya, kurang sempurna rukunya, kurang sempurna sujudnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat itu, coba ada pada sholat sunnah, oh sunat qobliyahnya bagus, ambil, dipergunakan untuk nambal, istilahnya ya, untuk nambal di dalam sholat fardu tadi, sehingga sholat fardu utuh dicatat sebagai amal fardu yang sempurna. Dari mana tambalannya? Dari sholat sunnah, ya. Jadi jangan sepelekan juga sholat sunnah, ya. Apalagi katakan kita yang khusyuknya masih standar minimal. Gimana Bang Syahid standar minimal khusyuk itu? Ingat bahwa ini sholat minimal gitu, itu khusyuk minimal, ya. Jadi ketika sholat itu harus ingat bahwa ini sedang sholat. Dan gangguan yang pertama kali datang kepada kita itu adalah ketika sholat adalah bisikan yang bisa melalaikan kita dari sholat. Kita sholat tetapi ingatnya itu sedang bisnis. Kita sholat tetapi kita ingat sedang main-main. Ibu-ibu sedang sholat tetapi ingat gorengan, ya. Karenanya harus diminimalisir hal-hal yang membuat kita tidak khusyuk sholat. Apa diantaranya? Di depan kita kalau sholat di rumah nih, di tembok jangan ada gambar putih atau warna apakah, yang penting polos, karena itu bisa mengganggu. Atau ketika sholat berjamaah, ya, jangan menggunakan pakaian yang warna-warni, utamakan yang polos, lebih bagus lagi putih, sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Kalau kita menggunakan baju dengan motif, ya, itu akan mengganggu orang yang di belakang kita, ya. Sedang bangun rumah, tiba-tiba di depannya, mohon maaf, nggak iklan ini, pakai kaos roda 3, ya Allah gitu kan, punya lagi sholat ingat ke semen gitu kan. Atau ibu-ibu sedang sholat di rumah, ya, tiba-tiba ini bau apa ini, goreng ikan gosong, kan otomatis buru-buru itu ya, makanya jangan masak itu ya. Kalaupun masak ketika kita sedang sholat nih, pastikan yang aman-aman saja, ngukus, set, tinggalin yang 5 menit tidak gosong gitu ya, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjut. Wa minal muta'akkad fi'luhu wal muwadhabah alaihi salatul witri. Selain tadi salat rawatib, ya. Saya ingat. Di antara salat rawatib itu ada salat rawatib yang lebih ditekankan Bang Syahid. Salat apa itu? Qabla subuh. Qabla subuh. Disebut sebagai salat sunnah fajar, ya. Itu salat sunnah fajar itu khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia seisinya. Ya. Jadi sesibuk apapun kita mau melaksanakan sholat subuh, jangan sampai kelewat itu sholat sunnah qabla subuh. Bahkan sebagian kita ada yang mengkodo, dan itu diperbolehkan, kita mengkodo sholat sunnah rawatib, ya. Kita mau sholat berjamaah, ternyata di masjid sudah berjamaah atau di tempat jamaah sudah berjamaah, kita belum sempat sholat sunnah qabla subuh, maka nanti boleh setelah sholat subuh kita mengkodoknya, menggantinya, ya. Pada asalnya tidak ada sholat sunnah ba'diyah subuh, nggak ada.
Tetapi kalau sholat sunnah setelah subuh itu adalah sebagai pengganti sholat sunnah sebelum subuh, nah itu diperbolehkan. Kenapa? Karena begitu besar keutamaan sholat sunnah qabla subuh. Ya. Wa minal mutaakkad, kita lanjut, di antara hal yang ditekankan untuk melaksanakannya dan senantiasa memeliharanya adalah sholatul witri, sholat witir. Apa artinya witir, Bang? Ganjil. Ganjil. Di dalam Al-Quran ada wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watr. Genap, wal watr dan ganjil. Witir itu ganjil, sholat ganjil. Ya. Dalilnya jelas. Ya. Rasulullah SAW bersabda, innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ahlal Qur'an. Sesungguhnya Allah itu ganjil. Allah itu zat yang maha ganjil. Satu, kul huwallahu ahad. Yuhibbul witra, Allah itu suka yang ganjil-ganjil. Karenanya ganjil-ganjil lah di dalam melaksanakan amal. Ya, nanti buka pakai kurma ganjil. 1 masih kurang, 3 masih kurang, 5 masih kurang, 7 masih kurang, 21 bagus kalau makannya. Coba kita perhatikan dalam amalan-amalan, banyak sunnah ganjil, ya. Wudu ganjil, 3 gitu kan ganjil. Kemudian mengkafani mayit jenazah kan ganjil, ya. Tuh. Fa'autiru ahlal Quran, maka witirlah ahlul Quran, maksudnya orang beriman, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, al witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Al witru, witir itu adalah hak, ya. Kalau dilihat dari segi redaksi, hak itu adalah sesuatu yang harus kudu, ya. Faman lam yutir falaysa minna, yang tidak witir kata Rasul falaysa minna, tidak termasuk golongan kami, ya. Maksudnya tidak termasuk orang yang bersungguh-sungguh melaksanakan sunnah kami, ya. Masalah sholat witir, sholat witir itu maksimal berapa rakaat, Bang? 1 maksimal. Oh, maksimal kurang tahu. 11. Ya, maksimal itu 11 sholat witir, ya. Minimal 1. Minimal 1, ya. 1, 3, 5, 7, 9, paling banyak 11. Itu sholat witir, ya. Sebaiknya meskipun minimal 1, jangan 1, ya. Minimal berapa? 3, karena 3 itu adalah minimal, ya. Minimal kesempurnaan 3, ya. Gitu. Nah, kalau 3 rakaat, maka yang dianjurkan bacaannya adalah di rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga qul huwallahu ahad, kemudian qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ya, ini sabbihisma rabbikal a'la, qul ya, kemudian trikul, qul hu, falaq, binas, itu kata orang tua, ya. Nah, itu sunnahnya. Yang 3 ini digabung, ya, 1, 2, 3. Meskipun boleh juga dipisah. Kalau dipisah 2, 1. Yang 2 ini bukan witir sebenarnya, tapi minal witri. Jadi kalau kita meniatkan ini sholat witir, ini sholat witirnya berapa rakaat? 3 rakaat, 2, 1. Berarti yang 2 itu sholat sunnah 2 rakaat, bagian dari witir. Ya. Kalau kita melaksanakan sholat witir 11 rakaat, maka yang 2, 2, 2, 2 itu 2 rakaat, bagian dari witir, ya. Jadi kalau yang 11 rakaat disatukan boleh? Boleh. Ini salat witir 11 rakaat, Allahu Akbar terus. 1, 2, 3, 4 sampai 11 rakaat, ya. Ya. Wal ithar min akhiril lail afdal liman kanat lahu adatun fil qiyam. Wal itar, melakukan witir di akhir malam, ya, itu lebih baik bagi yang terbiasa bangun malam. Tapi kalau tidak biasa melaksanakan bangun malam atau suka kesiangan, witirlah di awal malam. Jadi setelah sholat isya, kemudian sholat sunnah, witir. Cuma kalau witir di awal malam, nanti bangun sholat tahajud, jangan witir lagi, Bang. Ya. Kenapa? Karena di dalam satu malam itu tidak boleh ada 2 witir, hanya boleh ada 1 witir. Ya. Kalau terlanjur, loh,
tadi sekarang ini bulan Ramadan umpamanya, setelah taraweh kita sudah sholat witir, kemudian nanti bangun jam 2 kemudian kita apa? Sholat tahajud, terlanjur witir, lupa setelah witir tadi kan udah witir lagi bang, tambah satu lagi ya, buat ganjilin. Iya biar ganjil kan, yang semalam witir ini witir jadi genap, tambah satu lagi biar ganjil ya, ya gitu. Wa minas sunnah, kita lanjutkan di antara sunnah bagaimana kita memelihara salat itu, al-muhafadzah ala salatid duha, memelihara salat duha. Salat duha itu adalah salat yang dilakukan di waktu duha. Ingat, salat yang dilakukan di pagi hari itu ada sebelum duha itu yang dinamakan salat syuruk bang. Apa salat syuruk? Ketika syuruk itu apa artinya? Terbit matahari ya, sholat terbit matahari. Sholat syuruk ini bisa dianggap melaksanakan sholat syuruk apabila memenuhi 4 kriteria ya. Sholat subuh diutamakan berjamaah ya, ini sholat subuh berjamaah, di rumah juga bisa berjamaah kalau umpamanya ke masjid. Kemudian duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah melakukan kegiatan kemana-mana, tidak duduk di tempat, tidak bisa melaksanakan sholat syuruk ya. Jadi setelah sholat subuh zikir, duduk di tempat ya, sampai datang waktu syuruk terbitnya matahari. Setelah terbit matahari jangan melaksanakan sholat pas terbit matahari, karena itu waktu terlarang untuk melaksanakan sholat. Jadi kalau pas terbit matahari kita melaksanakan sholat itu terlarang ya, waktu haram, karena pada saat itu kata Rasul itu bersamaan apa dengan baru setelah itu laksanakan sholat syuruk. Keutamaannya bagaimana sholat syuruk? Orang yang melaksanakan sholat syuruk kata Rasulullah SAW, maka itu seperti orang yang melaksanakan haji dan umroh, tamam, umroh plus. Jadi kalau belum bisa melaksanakan umroh, laksanakan sholat syuruk ya. Kemudian beranjak siang sedikit dari waktu syuruk ada waktu duha ya. Waktu duha itu waktunya adalah begitu matahari naik setumbak lebih ya, setumbak di atas cakrawala. Gimana ngukurnya dengan tumbak? Gini aja deh, standar kita ya, mudahnya waktu duha itu adalah 2 jam 10 menit dari waktu subuh, itu standarnya ya. Jadi kalau sekarang waktu subuh jam berapa bang? Jam 4 lewat 37 ya, 37. Jam 4 lewat 37 berarti 2 jam 10 menit dari waktu subuh itu sudah masuk waktu duha. Jam berapa? Jam 6.47 ya. Jam 7 kurang 13 menit itu sudah masuk waktu duha. Itu ya, silahkan waktu duha. Laksanakan sholat duha terus sampai menjelang matahari tergelincir. Nah itu waktu duha. Kalau agak siang memang namanya duha kubro ya, duha kesiangan. Siang ya. Nah, tentang keutamaan sholat duha ini ya, Rasulullah SAW bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Pada setiap pagi sendi-sendi kalian itu ada sedekahnya. Wa kullu tasbihatin sedekah. Setiap tasbih ada nilai sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Setiap membaca tahmid alhamdulillah sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Setiap tahlil sedekah. Jadi kalau pagi-pagi nahi mungkar pagi-pagi sudah sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atan yarka'uhuma minad duha. Dan cukup dari itu semuanya dengan melaksanakan 2 rakaat salat duha. Jadi ketika kita melaksanakan salat duha 2 rakaat, kita sudah bertahlil, bertasbih, bertahlil amar ma'ruf nahyil mungkar, dan itu semuanya berpahala sedekah ya. Hadis yang lain ya, man hafadha ala syuf'ati duha ghufirat lahu dzunubuhu walau kanat mithla zabadil bahari. Barang siapa yang senantiasa memelihara salat sunnah duha, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah meskipun dosanya seperti buih di lautan ya. Keutamaan konkretnya begini bang, kalau siang hari itu adalah waktu untuk apa? Siang hari tidur. Siang hari bang, ini puasa ya Allah.
Wah, saya soalnya pakai buat tidur tuh. Siang hari itu bukan tidur, siang hari bekerja. Bekerja. Wa ja'alna nahara akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika diawali dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari sampai sore hari Allah berikan keberkahan. Ya. Karena usahakan sholat duha. Meskipun di dalam hadisnya ini adalah wasiat Rasul kepada Siti Aisyah, bukan berarti ya hanya dianjurkan bagi wanita, dianjurkan juga bagi laki-laki. Ya, dianjurkan kepada Siti Aisyah karena memang beliau yang lebih banyak di rumah, ibu-ibu keberkahan. Ya, bahkan di antara doa sholat duha yang masyhur itu, ya sholat duha doanya yang masyhur itu ternyata kandungannya itu memohon rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menginkan rezeki fis samai fa'anzilu, ya Allah seandainya rezekiku di atas turunkanlah, wa in kana fil ardi fa'hriju, seandainya di bumi keluarkanlah, wa in kana ba'idan faqribu, jika jauh dekatkanlah, wa in kana mu'assiran fayassirhu, seandainya sulit mudahkanlah, kan begitu ya. Dan ingat rezeki itu bukannya sekadar uang, ilmu rezeki. Para penuntut ilmu pagi-pagi sholat duha Subhanahu wa taala, sholat duha ya. Waktu sama sholat duha, sholat al-awabin. Sholat duha itu dinamakan juga sebagai sholat awabin. Apa sholat awabin? Sholat orang-orang yang tobat. Lalai, biasanya orang pada waktu ini lalai. Sudah sibuk mulai bekerja. Maghrib dan Isya biasanya orang itu sibuk dengan istirahat, habis sampai kerja. Waktunya sempit, ya. Ada orang yang melakukan sholat sunnah pada saat itu dinamakan sebagai sholat awabin. Nah, dua tuh sholat awabin itu ya, waktu duha dan waktu antara maghrib dan isya. Wa minal mustahab salatut tasbih, di antara yang dianjurkan adalah salat tasbih. Baik, intinya begini sahabat MK Channel dimulakan Allah Subhanahu wa taala, di antara cara memelihara salat kita selain melaksanakan salat fardu dengan sempurna, jangan lupa juga salat sunnah. Ya. Salat sunnah rawatib yang mengiringi salat fardu, salat sunnah duha, ya. Kemudian sholat sunnah tasbih dan sholat sunnah yang lainnya ya. Nah, besok akan kita bahas secara khusus tentang qiyamul lail, sholat malam ya. Nah, jangan sepelekan sholat sunnah, karena orang yang menyepelekan amalan sunnah itu akan menyepelekan sholat fardu ya. Jadi ketika kita sungguh-sungguh memelihara yang sunnah, maka kita akan sungguh-sungguh memelihara yang fardu. Mungkin ini saja Bang Syahid yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke host kita di sore hari ini. Tafadhol. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz kita, Ustaz Zainal Muttaqin, yang telah memberikan materinya tentang keistimewaan salat duha sekaligus keistimewaan hari Jumat ya. Hari Jumat dan salat sunnah juga ya. Dan salat sunnah yang lainnya. Tentunya banyak faidah-faidah yang bisa kita ambil dari sholat Jumat, hari Jumat dan sholat sunnah-sunnah lainnya. Kalau kita ingin benar-benar bersungguh-sungguh ingin menjalankannya. Oke Sobat MK Channel, besok pembahasan kita lebih menarik Ustaz ya. Insya Allah. Kalau qiyamul lail itu menggebu-gebu hati itu. Masya Allah. Pembahasan yang nggak bisa dibahas secara singkat saja. Ya, mungkin satu pertemuan lah Insya Allah kita. Makanya besok jangan absen dari kajian rutin kita, karena besok tema kita sangat menarik tentang salat qiyamul lail. Mungkin sebelum ditutup bisa dipimpin doa dulu untuk kita berbuka Ustaz. Sahabat yang berchannel melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini bulan Ramadan. Bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita lebih fokus ibadah kepada Allah. Ketika kita banyak kesibukan, ya, banyak kesibukan dengan pekerjaan, kita tetap melaksanakan saum di bulan suci Ramadan. Dan kita tidak ingin terlewat dengan momen-momen yang sangat berharga di bulan suci Ramadan. Dan di bulan Ramadan ini sangat istimewa sekali. Allah Subhanahu wa taala mengkondisikan kita
lewat musibah corona ini agar lebih banyak lagi mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak banyak aktivitas yang menguras tenaga ya. Karena sesuai dengan anjurannya kita tetap di rumah. Sampai untuk sholat berjamaah pun kita fokus di rumah. Karenanya manfaatkan sebaik-baiknya. Ketika di rumah kita tidak banyak pekerjaan, jangan sampai melalaikan sholat fardu, jangan sampai melalaikan sholat sunnah. Sebisa mungkin semua amalan sunnah, sholat sunnah kita laksanakan ya. Sholat sunnah sudah selesai, baca Quran sudah selesai, buka buku-buku pelajaran ya gitu. Kalau memang masih ada kegiatan-kegiatan lain, masih ada waktu senggang, isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya. Jangan sampai kita hanya menghabiskan waktu-waktu kita dengan tidur, jangan sampai ya. Dan jangan lupa kegiatan ini didukung penuh oleh MK Peduli ya, di mana MK Peduli bisa menerima infak, zakat, sedekah dari sahabat semuanya ya. Silakan bagi Bapak, Ibu, sahabat MK Channel semuanya dimanapun bisa menyimak siaran ini, dukung kegiatan kami sekaligus MK Peduli akan menyalurkannya untuk para duafa, termasuk juga untuk beasiswa para mahasantri yang menghafal Al-Quran di pesantren Madinatul Quran. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa dan selamat menunaikan berbuka puasa apabila sudah waktunya nanti. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulih ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa khushu'ana wa takhassu'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kita akhiri pertemuan ini, Bang. Kita ucapkan salam kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا